Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Imamat 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan, Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kasihilah Sesama, ditulis oleh Po Fang Chia. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ini hanyalah permainan yang seru di persekutuan kaum muda. Namun, permainan tersebut memberikan sebuah pelajaran bagi kami,
daripada menukar tetangga Anda, lebih baik berusaha menyayangi mereka. Cara permainannya, semua orang duduk melingkar, sementara satu orang berdiri di tengah-tengah lingkaran besar itu. Orang di tengah itu akan bertanya kepada salah satu orang yang duduk melingkar, "Apakah kamu mengasihi tetangga Anda?" Orang yang ditanya itu boleh menjawab ya atau tidak. Dengan kata lain, ia harus memutuskan apakah ia ingin menukar tetangganya dengan orang lain. Bukankah terkadang kita juga berharap dapat memilih tetangga kita di kehidupan nyata? Apalagi kalau itu rekan kerja yang tidak cocok dengan kita, atau tetangga sebelah rumah yang kurang bersahabat. Meski demikian, seringkali kita harus berusaha hidup bersama sesama kita yang sulit. Ketika bangsa Israel akan tinggal di tanah perjanjian, Allah memberikan sejumlah petunjuk penting tentang bagaimana mereka harus hidup sebagai umat kepunyaannya. Mereka diperintahkan Allah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Imamat 19 ayat 18. Dan itu termasuk tidak menyebarkan gosip atau menggunjingkan kabar burung, tidak memanfaatkan orang lain, dan terus terang menegur orang yang bersalah kepada kita. Meskipun tidak mudah untuk mengasihi semua orang, kita tetap dapat memperlakukan sesama dengan penuh kasih. Karena Yesus bekerja di dalam dan melalui diri kita, Allah akan memberikan hikmat dan kemampuan yang kita butuhkan untuk melakukannya dalam upaya kita menghidupi identitas kita sebagai umat-Nya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, siapakah tetangga yang sulit dan tidak cocok dengan Anda? Bagaimana Anda dapat mengasihi mereka dengan lebih sungguh? Hal ini patut kamu ketahui. Imamat 19 adalah satu-satunya tempat di Perjanjian Lama yang memuat perkataan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," sebuah ajaran mendasar dalam Alkitab. Di Perjanjian Baru, ketika seorang ahli Taurat bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Matius 22 ayat 36, Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Dia melanjutkan, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Paulus berkata bahwa perintah-perintah itu sudah tersimpul dalam firman ini, Roma 13 ayat 9. Dan seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, Galatia 5 ayat 14. Kasih kita kepada Allah dibuktikan lewat perilaku kita yang penuh kasih kepada sesama. Apa kata Alkitab mengenai mengasihi diri sendiri? Kasih sebagaimana diulas oleh Alkitab sangat lain dibandingkan cara dunia mengartikan kasih. Kasih Alkitabiah tidak mempedulikan diri dan tanpa pamrih, sedangkan kasih dunia dikenal oleh keegoisan. Dalam beberapa ayat ini, kita melihat bahwa kasih tidak dapat berdiri sendiri secara terpisah dari Allah dan kasih yang benar hanya dapat dialami oleh mereka yang telah mengalami kasih Allah secara pribadi. Roma 13 ayat 9-10 berkata secara jelas, karena firman, "Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini," dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia,
karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 16-19. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Pernyataan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, bukanlah perintah untuk mengasihi diri sendiri. Ialah hal yang normal untuk mementingkan diri dan mengasihi diri sendiri. Tidak ada kekurangan kasih diri di dalam dunia ini. Perintah, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, pada hakikatnya sedang menghimbau kita untuk memperlakukan orang lain dengan cara sama di mana kita memperlakukan diri sendiri. Firman tidak memerintah kita untuk mengasihi diri sendiri, tetapi mengasumsikan bahwa kita sudah mengasihi diri. Faktanya ialah bahwa manusia yang belum lahir baru mengasihi dirinya sendiri terlalu banyak, dan itulah masalahnya. Dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik, Yesus mengutarakan bahwa hanya satu yang menunjukkan bahwa dirinya adalah tetangga yang baik kepada pria yang berkebutuhan itu, orang Samaria. Ada dua orang lainnya, seorang imam dan seorang Lewi, tetapi mereka menolak menolong orang yang kesulitan. Kegagalan mereka untuk menunjukkan kasih bukan didasari kurangnya mereka mengasihi diri sendiri, melainkan akibat dari mengasihi diri terlalu banyak dan mementingkan kepentingan diri mereka secara utama. Orang Samaria menunjukkan kasih yang benar. Ia memberi waktu, sumber daya, dan harta tanpa memikirkan diri sendiri. Fokusnya menghadap keluar, bukan ke dalam. Yesus mengkisahkan hal ini sebuah gambaran apa yang diartikan dalam mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita harus melepaskan pandangan dari kita sendiri dan mengasihi orang lain. Kedewasaan Kristiani mengaratkan hal ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Menurut ayat bagian ini, mengasihi orang lain membutuhkan kerendahan hati, menghargai orang lain, dan sebuah kesadaran untuk berupaya mendahulukan kepentingan orang lain. Gagal melakukan hal ini adalah keegoisan dan kesombongan dan gagal mencapai standar Kristus. Kita tidak mengartikan semua ini dengan maksud menyampahkan diri sendiri. Alkitab mengajarkan bahwa kita diciptakan sesuai rupa Allah, dan fakta itu sendiri memberi kita nilai yang sangat besar. Lihat Lukas 12 ayat 7, pandangan Alkitab yang seimbang adalah bahwa kita merupakan ciptaan unik Allah,
dikasihi Allah meskipun berdosa, dan diselamatkan oleh Kristus. Dalam kasih-Nya, kita dapat mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain didasari kasih Allah kepada kita di dalam Kristus. Sebagai respon terhadap kasih ini, kita membagikannya kepada semua yang kami jangkau, tetangga kita. Jika ada yang khawatir bahwa ia tidak kurang mengasihi dirinya, maka fokus orang itu salah sasaran. Kekhawatirannya, secara Alkitab, harusnya berfokus kepada kasih-Nya terhadap Allah dan terhadap tetangganya. Diri adalah sesuatu yang hendak kita pinggirkan supaya kita dapat mencurahkan kasih keluar sebagaimana seharusnya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, tolonglah aku untuk mencerminkan kasih-Mu kepada sesama di sekitarku, bahkan kepada orang-orang yang sulit sekalipun. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.